Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surah At-Taubah ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun." Belakangan ini di sejumlah negara Eropa, sayangnya kita menyaksikan penghinaan terhadap buku suci kita Al-Quran. Tindakan keji dan buruk ini dilakukan dengan pengetahuan dan dukungan dari pemerintah negara-negara tersebut. Dan sebenarnya dilakukan oleh beberapa politisi negara-negara tersebut. Alasan yang diberikan pemerintah-pemerintah tersebut adalah bahwa negara kita adalah negara demokratis. Dan mereka yang melakukan tindakan keji ini sedang mempraktikkan hak kebebasan berbicara mereka. Saya tidak ingin berbicara tentang motivasi sebenarnya di balik perilaku bodoh dan tidak bermoral ini yang dianggap jelek oleh semua manusia. Tetapi saya hanya ingin mengajukan satu pertanyaan terhadap negara-negara dalam tanda kutip demokratis ini. Dan itu adalah jika kamu benar-benar memiliki kebebasan berbicara, lalu mengapa jika seseorang mempertanyakan atau menolak klaim sejarah tentang pembunuhan orang Yahudi oleh Hitler, mereka ditangkap dan dipenjara. Penolakan Holocaust dianggap sebagai kejahatan di 17 negara Eropa dan orang-orang terkenal seperti David Irving telah dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun karena menyangkal klaim tersebut. Juga mengapa jika seseorang menyuarakan idenya menentang homoseksualitas, hal itu tidak dapat ditoleransi di negara kamu. Contoh yang lain, seandainya seseorang yang tidak pergi ke arah politik mainstream di barat, misalnya sehubungan dengan perang Ukraina-Rusia, seandainya seseorang membela Rusia dan mengajukan pertanyaan tentang peran Amerika Serikat, NATO atau Eropa, apa yang akan mereka lakukan terhadap orang ini? Saya memberi satu contoh tentang apa yang akan terjadi pada orang seperti ini. Saya baca di berita bahwa seorang guru di Amerika Serikat ditangguhkan dari jabatannya hanya karena dia menyarankan murid-muridnya untuk menonton Russia Today, sebagaimana mereka menonton CNN dan outlet berita arus utama Amerika lainnya. Jadi saya kira itu jelas bagi kita semua bahwa kebebasan berbicara itu merupakan hanya satu alasan dan satu alat bagi mereka untuk menunjukkan sikap Islamofobia dan permusuhan mereka terhadap Islam dan secara umum terhadap segala sesuatu yang ditentang oleh sistem dominasi Barat. Oke, pokoknya ada 2 poin yang aku akan jelaskan bagi saudara dan saudari Muslim saya. Pertama, kita umat Islam harus berdiri teguh melawan kejahatan keji seperti penghinaan ini dan terus berjuang melawan perilaku kriminal tersebut sampai menang dan membawa para penjahat ini ke pengadilan insyaallah. Kedua, kita harus tahu bahwa ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala bahwa terang kebenaran tidak akan padam meskipun segala upaya dilakukan oleh kegelapan. Dalam ayat yang saya telah baca di awal video ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka berkehendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukai. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuat kita menjadi di antara para pengikut sejati Al-Quran insyaallah. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.